pagi sih kan kita konsentrasinya adalah kita mau masuk parlemen, memenangkan itu. Terima kasih. Sis. Sis di PSI jabatannya sebagai apa ya, Sis? Saya Direktur LBH PSI. Direktur LBH PSI. Boleh ini saya ada. Anda bergabung di Breaking News Kompas TV, Saudara. Tadi yang baru saja Anda saksikan sedikit pernyataan dari Direktur LBH PSI, Francine, yang memberi komentar sebelum Mahkamah atau Hakim Mahkamah Konstitusi ini akan membacakan putusan perkara uji materi syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Saudara. Saat ini seperti informasi yang sudah terus digulirkan sejak beberapa waktu terakhir, MK sedang menguji pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang diajukan sejumlah pihak, Saudara. Nah, ini adalah gambar terkini dari dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan seharusnya pembacaan putusan perkara uji materi syarat calon presiden dan wakil presiden ini akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara ini adalah kondisi di luar mahkamah atau di luar gedung Mahkamah Konstitusi. Kepolisian terus berjaga karena memang ada beberapa informasi yang menyebutkan masa ini akan menunggu dan menanti di area gedung MK bagaimana putusan dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu hari ini. Beberapa hal atau permohonan yang diajukan, Saudara, adalah agar Mahkamah Konstitusi mengubah syarat minimal usia capres dan juga cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Sementara permohonan lain selain soal usia adalah soal penambahan syarat pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ini yang akan diputuskan pada hari ini oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang juga sudah dalam beberapa waktu terakhir terus menembulkan pro dan kontra. Itulah mengapa Anda juga lihat di luar gedung MK, kepolisian dan juga pihak pengamanan meningkatkan keamanan di area gedung MK untuk mengantisipasi apapun keputusan yang akan diambil oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Sebagai informasi juga, Saudara, sebenarnya MK ini sejak 2007 sudah pernah setidaknya 7 kali menolak permohonan soal usia karena menurut Hakim Mahkamah Konstitusi keputusan soal usia ini termasuk open legal policy atau permohonannya tergolong kebijakan hukum terbuka. Baru kali pertama MK memutuskan soal usia adalah ketika adanya permohonan soal minimal usia pimpinan KPK, Saudara. Itu akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah pada hari ini Hakim Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan soal usia capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun? Ini yang menjadi penantian, mengingat keputusan MK ini akan berpengaruh pada siapa yang nanti akan dipilih oleh koalisi Ganjar Pranowo dan juga koalisi Prabowo Subianto yang sampai hari ini belum memutuskan siapa bakal calon wakil presidennya. Kita akan menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati akan melaporkan kondisi di sana. Masni, ini apakah tetap pukul 10 untuk keputusannya? Lalu juga Anda bisa ceritakan bagaimana kondisi di luar gedung MK saat ini? Iya, dari informasi terakhir dan juga dari jadwal dari websitenya Mahkamah Konstitusi dan yang disebutkan juga oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi untuk dari sidang putusan
batas usia Capres dan juga Cawapres ini akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga saat ini di tempat saya melaporkan yaitu di luar dari gedung Mahkamah Konstitusi, ini untuk situasinya masih kondusif dan juga sudah dari pagi tadi sudah banyak dari personel kepolisian berjaga di sekitaran gedung Mahkamah Konstitusi. Dan juga dari sini saya bisa mendengar di belakang saya ini merupakan Jalan Medan Merdeka Barat, dan di belakang saya ini adalah patung kuda. Dari arah patung kuda itu saya bisa mendengar sudah ada orasi-orasi dari massa. Namun belum bisa dipastikan dari pihak manakah yang melakukan orasi tersebut. Namun untuk dari penjagaan ini sudah dilakukan oleh personel kepolisian dari gabungan personel kepolisian, yaitu dari TNI Polri dan juga dari Pemprov DKI Jakarta, itu menerjunkan sekitar 1.900 personil, dan ini juga berjaga hingga nanti sore. Dan ada penutupan jalan di sekitaran kawasan gedung Mahkamah Konstitusi ini, di mana dapat saya melaporkan yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat ini sudah ditutup sejak malam tadi. Namun juga di arah dari patung kuda ke arah Harmoni ini sudah ditutup. Namun dari arah Harmoni ke arah patung kuda ini masih ada jalan yang dibuka, maksud kami itu masih bisa dilalui oleh kendaraan, namun ini masih tetap dijaga oleh pihak kepolisian. Dan juga ada beberapa jalan lagi yang ditutup, yaitu Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran 1, Jalan Veteran 2, dan juga Jalan Veteran 3, dan ini penutupan hingga sore hari. Untuk penutupan dan juga rekayasa lalu lintas ini masih dilakukan situasional. Jika kondisi di lapangan ini situasinya stabil, maka akan tetap ada pembukaan jalan dari arah Harmoni ke arah patung kuda, dan akan tetap dikawal dan dijaga oleh pihak kepolisian. Namun jika situasi ini sudah mulai panas atau dari massa sudah mulai bergerak menuju kawasan dari Mahkamah Konstitusi ini, untuk pengamanan akan sangat diperketat oleh pihak kepolisian. Dan juga arah dari patung kuda menuju Harmoni, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat, akan ditutup sepenuhnya. Dari hingga saat ini, dari pagi tadi hingga siang ini saya melaporkan itu sekitar pukul 10 ini, untuk kondisi di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi baik di luar maupun di dalam itu masih kondisinya masih kondusif, dan belum ada terlihat massa yang mendekati ke gedung Mahkamah Konstitusi ini, Paskalis. Berarti untuk penutupan jalan ini tentu diimbau untuk pengguna jalan jangan melewati area patung kuda hingga tadi gedung MK karena ditutup. Kalau nantinya jalan itu ditutup, adakah alternatif Masni untuk masyarakat untuk bisa melewati area-area lain? Iya, tadi dari pagi kami sempat memutar jalan saat kami ingin menuju gedung Mahkamah Konstitusi ini. Kami tadi dari arah patung kuda ini bisa juga digunakan oleh masyarakat, yaitu dari arah patung kuda bisa menuju ke arah Medan Merdeka Selatan, dan nantinya akan ada petugas yang mengarahkan ke sana. Jika ingin ke arah Harmoni, berarti dari pengguna jalan bisa memutar terlebih dahulu ke arah Medan Merdeka Selatan, yaitu nanti akan menuju ke Medan Merdeka Timur, dan nanti akan dari Medan Merdeka Timur ini akan diarahkan oleh petugas untuk menuju ke belakang istana. Dan nantinya ini akan situasional, tetap situasional jika dari kondisi kondusif ini akan dibuka di bagian seberangnya Mahkamah Konstitusi, yaitu dari arah Harmoni menuju arah patung kuda ini masih tetap terbuka, namun tetap dijaga oleh pihak kepolisian. Paskalis. Terima kasih Masni Rahmawati, nanti kita akan update kembali kondisi terutama untuk kondisi di luar gedung MK saat pembacaan putusan ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati.